Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Chainsaw Man yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan pertarungan Denji melawan iblis otot. Setelah itu, ia diajak Makima menemui rekan sesama pemburu iblis bernama Hayakawa Aki. Walaupun sempat bersitegang sampai adu pukul, pada akhirnya Makima memutuskan untuk memasukkan Denji menjadi anggota squad. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Chainsaw Man episode kali ini. Kini kehidupan yang dulu hanya menjadi sebuah mimpi bagi Denji sedikit demi sedikit mulai terlihat. Ia sarapan dengan roti dan selai, mandi di bathtub dengan ditemani boneka bebek, boker di toilet duduk sampai mengantuk. Semuanya kini bisa Denji lakukan. Lalu tiba-tiba seorang petugas melapor kepada Aki jika mereka menemukan iblis di pemukiman penduduk. Dengan cepat mereka menutup area gedung dan segera mengungsikan penduduk sekitar. Petugas kemudian memberikan keterangan kepada Aki jika iblis tersebut berada di ruangan lantai 2. Denji yang masih awam dalam dunia ini bertanya pada Aki apa yang dimaksud dengan manusia iblis. Kemudian Aki menjelaskan jika manusia iblis adalah iblis yang mengambil alih mayat manusia. Tapi itu berbeda dengan kondisi Denji. Bentuk kepala dari manusia iblis menjadi ciri khasnya sendiri. Karena Denji juga masih belum memahaminya, Aki hanya berkata jika Denji akan paham sendiri jika melihatnya nanti. Kemudian kita ditunjukkan iblis yang berada di gedung sana. Kini terlihat jika manusia iblis mempunyai hal yang aneh di sekitar kepala mereka. Itulah yang membedakannya dengan Denji. Aki juga menjelaskan jika manusia iblis mempunyai kepribadian seperti iblis. Lalu ia menyuruh Denji yang menghabisinya. Karena ia ingin menilai apakah kekuatan Denji benar-benar bisa berguna baginya atau tidak. Iblis tersebut juga tidak mau tinggal diam. Ia langsung bergerak menyerang Denji. Namun dengan sabetan senjata miliknya, Denji dapat dengan mudah membunuh iblis tersebut tanpa tergores sedikit pun. Melihat iblis tersebut sudah koit, Aki bertanya kenapa Denji tidak menggunakan kekuatan iblisnya. Kemudian Denji menjawab jika mengeluarkan kekuatan iblisnya untuk musuh ecek-ecek seperti dia cukup merepotkan. Lagi pula, Denji bertujuan untuk langsung membunuhnya sehingga itu mengurangi rasa sakit iblis yang ia habisi. Namun lagi-lagi jawaban itu tidak membuat Aki senang. Ia berpendapat bahwa manusia iblis juga termasuk iblis, dan iblis tidak perlu dikasihani. Ia mengatakan hal itu karena keluarga Aki mati di tangan iblis tepat di depan matanya. Lalu para petugas yang berjaga di bawah juga bekerja demi orang yang disayanginya, seperti istri ataupun anaknya. Itulah sebabnya Aki memarahi Denji, karena ia seperti hanya bermain-main saja ketika semua orang serius untuk menjadi pemburu iblis. Apalagi saat ia berkata ingin mengurangi rasa sakit yang diterima iblis. Semua itu bertolak belakang dengan keyakinan Aki yang ingin menyiksa iblis selama mungkin sebelum mereka mati. Setelah memarahi Denji, Aki meninggalkannya sendirian di ruangan tersebut. Namun Denji nampak tidak terlalu peduli dengan perkataan Hayakawa. Setelah Hayakawa Aki pergi, Denji menggerutu sendirian. Sial, kenapa dia marah-marah? Sebenarnya aku cuma gak ingin ada bercak darah di majalah Indahoi ini. Itulah alasan yang Denji buat kenapa ia tidak ingin mengotori ruangan tersebut dengan kekuatan iblisnya. Karena jika bercak darah melebar kemana-mana, itu akan mengurangi esensi nilai dari majalah Indahoi yang ditemukan Denji. Setelah itu, Denji membawa beberapa majalah tersebut sebagai bahan ritual malam Jumatnya. Namun setelah keluar dari ruangan, Denji kepikiran perkataan Hayakawa. Ia sudah mewujudkan satu mimpinya untuk hidup normal menjadi nyata. Namun ada hal yang belum bisa Denji gapai. Ia bertanya-tanya apa tujuan yang lebih besar dari hidup layaknya orang normal. Ia melihat Hayakawa hidup seperti orang yang ingin membalas dendam, sementara petugas ingin melindungi keluarganya. Kemudian Denji teringat dengan Makima. Lebih tepatnya, Denji teringat dengan Oppai Makima. Hingga akhirnya ia mendapatkan sebuah motivasi lebih dari sekedar hidup normal. Ia ingin memegang Oppai.
Sebenarnya Denji sudah menyerah sejak lama untuk melakukan hal itu. Tapi saat ini semesta seperti mendukungnya untuk mendapatkan hal semacam itu. Begitulah Denji mendapatkan kembali motivasi kuatnya setelah mendengar ceramah Hayakawa. Saat ini akhirnya ia mendapatkan keseriusan serta tujuan hidup, yaitu ingin memegang opai Makima yang menggemaskan. Kemudian scene beralih ketika Aki dan juga Denji berada di hadapan Makima. Di sana gadis manis itu berkata jika ia ingin memasangkan Denji dengan seorang partner baru. Ia berkata berpartner akan memperkuat keamanan saat patroli daripada menjalankan misi seorang diri. Lalu Makima mengatakan jika partner baru Denji adalah seorang manusia iblis. Dan inilah partner baru Denji. Gadis kecil dengan tanduk di kepalanya yang menunjukkan bahwa dia adalah manusia iblis. Gadis kecil ini bernama Power. Sesaat Denji sangat terkejut melihat manusia iblis yang ternyata juga menjadi pemburu iblis. Namun semua keterkejutan itu hilang saat Denji melihat opai gemandul dari balik baju Power. Lalu sesaat kemudian Denji sudah melupakan fakta bahwa Power adalah manusia iblis. Yang terpenting baginya mungkin gadis itu memiliki tujuan hidupnya, yaitu opai. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Kini pasangan kerja yang aneh mulai berkeliling di tengah kota. Namun Power mempunyai sikap yang aneh. Ia suka berteriak tidak jelas kepada orang-orang. "Hei manusia, cepatlah, biarkan aku membunuh sesuatu. Aku lapar akan darah." Denji sebenarnya bisa memaklumi cara bicara Power yang aneh karena ia mempunyai bentuk opai yang bagus. Tapi yang menjadi masalah bagi Denji adalah cara bagaimana ia bisa memegang opainya. Kemudian Denji teringat perkataan Makima. Ia menjelaskan jika Power mempunyai penalaran yang tinggi. Itulah kenapa ia memasukkannya ke dalam skuad Hayakawa. Tapi karena Power mempunyai tanduk yang mencolok di kepalanya, Makima meminta mereka berpatroli di area yang sedikit sepi. Lalu jika mereka bertemu dengan petugas, Makima menyuruh Denji untuk menunjukkan identitasnya sebagai Biro Keamanan Publik Divisi keempat. Karena dengan hal itulah petugas akan percaya dan meninggalkan mereka tanpa curiga. Tetapi saat itu Makima juga menjelaskan jika skuad yang dibentuk adalah skuad percobaan. Sehingga jika percobaan itu tidak berhasil, maka skuadnya akan dihancurkan. Dan ketika itu terjadi, maka hal buruk akan menimpa Denji dan juga Power sebagai manusia setengah iblis. Sudah lumayan lama mereka berkeliling, namun mereka belum juga bertemu dengan salah satu iblis. Lalu Power berjumawa jika itu mungkin karena para iblis takut padanya. Karena sebelum menjadi manusia iblis, Power adalah iblis yang ditakuti semua orang. Kemudian Denji teringat perkataan Makima yang menyuruhnya bertanya pada Hayakawa jika ada pertanyaan, karena dialah yang memasangkan Power dengannya. Denji pun langsung negatif thinking dengan Aki karena ia pasti bertujuan untuk membuat Denji berhenti. Namun tiba-tiba Power mencium bau darah iblis. Dengan gerakan secepat kilat, Power berlari mencari sumber bau tersebut. Ditunjukkan ia terjun bebas dari puncak gedung sembari mengeluarkan palu raksasa yang terbentuk dari darahnya. Sementara di tempat lain, kita diperlihatkan seorang petugas yang sedang menelpon karena munculnya iblis di tengah kota. Ia melaporkan jika area sekitar sudah steril karena semua penduduk sudah dievakuasi. Lagi asik-asik teleponan, tiba-tiba saja Power yang terjun dari atas langsung menghantam iblis tersebut dengan palu raksasanya. Sehingga darah dari iblis tersebut muncrat tak beraturan kemana-mana. Petugas yang baru menjelaskan nama dari iblis tersebut terkejut bukan main. Karena tiba-tiba ada seorang gadis yang terjun dari gedung lalu membuat geprek iblis di sana. Sementara Power yang baru saja membunuh iblis kembali berteriak mengagung-agungkan kekuatannya sendiri. Tak lama setelah itu, Makima datang ke TKP. Ia menjelaskan jika membunuh iblis yang sudah menjadi incaran pemburu iblis swasta cukup mengganggu mereka. Sehingga Makima meminta Denji dan Power untuk lebih menahan diri. Makima pun meminta Power untuk lebih berpikir panjang sebelum melakukan sesuatu. Sementara untuk Denji, Makima menyuruhnya untuk lebih ketat dalam mengawasi Power. Lebih lanjut lagi, Makima menjelaskan jika Power dulunya adalah iblis darah, sehingga bertarung menggunakan darah adalah keahliannya. Namun Power terlalu bersemangat, sehingga Makima berpikir jika Power mungkin tidak cocok menjadi pemburu iblis.
Mendengar hal itu, Power tidak mau tinggal diam. Maka dengan penalarannya yang tinggi, Power langsung mengkambing hitamkan Denji dengan mengatakan dialah yang menyuruhnya untuk membunuh iblis tadi. Tentu saja, Denji tidak terima dengan fitnah yang dikatakan Power. Tapi Power sendiri tidak mau jika dia sampai dicopot dari anggota pemburu iblis. Akhirnya di antara keduanya terjadi debat sengit di hadapan Makima. Kemudian Makima mulai menjelaskan sesuatu kepada Denji dan juga Power. Sebenarnya aku tidak begitu peduli terhadap siapa yang salah. Yang aku inginkan kalian berdua mendapatkan hasil yang bagus. Apakah kalian bisa menunjukkan hal itu kepadaku? Mendengar perkataan Makima, Power langsung menjawab jika ia pasti bisa melakukannya. Setelah di sidang Makima, akhirnya Denji bisa berpikir jernih jika saat ini bukan waktu yang tepat untuk merasakan opai. Karena Denji mulai berpikir jika ia tidak mungkin bisa bekerja sama dengan wanita pembohong seperti Power. Kemudian ia melihat tingkah Power yang marah-marah dengan mengatakan jika ia membenci manusia karena insting iblisnya. Tetapi ia juga membenci iblis karena mereka telah menculik kucing peliharaannya bernama Nyako. Power bercerita sebelum ia berhasil menyelamatkan Nyako, ia sudah ditangkap Makima terlebih dahulu. Meskipun ia tidak yakin Nyako masih hidup, tapi Power tetap berjuang untuk mencari dan menyelamatkan kucingnya. Kemudian Power berkata pada Denji, jika ia bisa mengambil Nyako kembali dari tangan iblis, ia akan melakukan apapun termasuk bersekutu dengan manusia. Sementara Denji mengatakan tujuannya, jika ia bisa memegang opai, maka ia akan melakukan apapun. Mendengar hal tersebut, penalaran Power langsung berputar dengan cepat. Lalu ia membuat penawaran dengan Denji. Jika ia bisa mengambil Nyako dari tangan iblis, Power akan membiarkan Denji memegang opainya. Mendengar penawaran tersebut, Denji langsung terkejut bukan main. Karena itulah motivasinya kini sebagai pemburu iblis. Denji yang tadinya bersikap apatis karena menganggap aneh Power yang hanya kehilangan kucing, kini berpura-pura sangat peduli dengan Power yang telah kehilangan Nyako. Ia lalu mendekati Power lalu berteriak jika ia pasti akan menghabisi iblis itu dan menyelamatkan Nyako. Semua itu Denji lakukan hanya untuk merasakan kelembutan opai Power yang menggemaskan. Dan chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.